berbobot ribuan ton dapat mengapung di lautan, sementara kelereng logam seukuran bola pingpong malah langsung tenggelam. Jawaban dari permasalahan ini terletak pada salah satu konsep penting dalam fisika fluida, yaitu gaya apung. Tetapi sebelum kita membahas gaya apung, kita perlu mengenal dulu apa itu tekanan hidrostatis, karena tekanan inilah yang menyebabkan munculnya gaya ke atas pada benda yang ada di dalam fluida atau yang biasa disebut gaya apung. Lalu, fluida itu sebenarnya apa sih? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap, atau fluida itu berupa zat cair atau gas. Fluida dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak, sedangkan fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau diam. Artinya, tidak ada aliran dan tekanan dalam fluida hanya bergantung pada kedalaman. Nah, tekanan hidrostatik itu sendiri merupakan salah satu konsep dari fluida statis. Tekanan hidrostatik merupakan kondisi di mana fluida memberikan tekanan ke segala arah yang semakin besar seiring bertambahnya kedalaman. Tekanan ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan ρ dikali G dikali H. Dengan P adalah tekanan hidrostatik, ρ adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman dari zat cair. Perbedaan tekanan inilah yang kemudian menghasilkan gaya apung. Gaya apung atau gaya Archimedes merupakan gaya ke atas yang dialami oleh benda di dalam fluida. Prinsip Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas dengan dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, massa jenis fluida, di mana semakin besar massa jenis fluidanya, semakin besar pula gaya ke atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil massa jenis, maka semakin kecil juga gaya ke atas yang dihasilkan. Yang kedua, volume benda. Semakin besar volume benda yang tercelup, maka semakin besar juga gaya ke atas yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, ada gravitasi benda. Semakin besar nilai gravitasi benda, maka semakin besar pula gaya ke atas yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil gravitasi benda, maka semakin kecil pula gaya ke atas yang dihasilkan. Nah, dengan itu, maka persamaan matematis untuk hukum Archimedes adalah FA sama dengan ρ dikali G dikali V, di mana FA adalah gaya tekan ke atas, ρ adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi benda, dan V adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Lalu dalam hukum Archimedes juga menjelaskan tiga keadaan benda yang ada di dalam fluida. Yang pertama, keadaan tenggelam. Sebuah benda dikatakan tenggelam di dalam fluida ketika benda tersebut bergerak ke bawah dan akhirnya mencapai dasar wadah fluida. Dalam keadaan ini, berat benda lebih besar dari gaya apung maksimum yang diberikan oleh fluida. Yang kedua, keadaan melayang. Sebuah benda dikatakan melayang pada fluida ketika benda tersebut berada dalam keadaan diam di dalam fluida, tidak bergerak naik, tidak juga bergerak turun, serta tidak menyentuh dasar atau permukaan wadah. Dalam keadaan ini, berat benda tepat sama dengan gaya apung yang dialaminya ketika seluruh volume benda tercelup. Dan yang ketiga, keadaan terapung. Sebuah benda dikatakan mengapung jika gaya apung yang bekerja lebih besar daripada gaya berat benda. Pada keadaan ini, benda akan bergerak naik ke permukaan dan mengapung. Berikut saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, balon udara naik ke langit. Balon udara memindahkan volume udara dalam jumlah yang besar, dan jika massa jenis udara di dalam balon lebih rendah dari massa jenis udara luar, maka balon akan mengalami gaya apung ke atas. Jika gaya apung lebih besar dari berat balon,
maka balon akan naik ke langit. Yang kedua, kapal selam. Nah, kapal selam ini memiliki bagian penting yang disebut tangki bals. Tangki ini bisa diisi dengan air atau udara, tergantung apakah kapal ingin tenggelam atau mengapung. Ketika kapal selam ingin menyelam ke bawah, tangki balsnya diisi dengan air laut. Hal ini menambah berat kapal dan massa jenisnya menjadi lebih besar dari air di sekitarnya. Karena itu, gaya apung yang diterima tidak cukup menahan berat kapal dan kapal pun tenggelam perlahan. Namun, saat kapal ingin melayang di kedalaman tertentu, jumlah air dalam tangki diatur sedemikian rupa agar berat kapal seimbang dengan gaya apung. Dalam kondisi ini, kapal selam melayang stabil di dalam laut, tidak naik dan tidak turun. Dan ketika kapal ingin naik kembali ke permukaan, udara bertekanan dipompa masuk ke dalam tangki bals untuk mendorong air keluar. Akibatnya, kapal menjadi lebih ringan dan massa jenisnya lebih kecil dari air. Maka gaya apung yang dialami menjadi lebih besar daripada berat kapal, dan kapal pun berangkat ke permukaan air. Dengan cara ini, kapal selam bisa mengatur pergerakannya secara vertikal, dan dengan pemanfaatannya, prinsip sederhana dari hukum Archimedes. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan simulasi gaya apung yang berkaitan dengan hukum Archimedes dan melakukan pengamatan terhadap hubungan antara berat benda, gaya apung, massa jenis, dan volume air yang dipindahkan saat benda dimasukkan ke dalam fluida. Saya akan menggunakan 3 benda, yakni styrofoam, es, dan juga aluminium. Benda yang pertama itu adalah styrofoam dengan massanya itu adalah 0,75 kg. Kemudian dapat kita lihat di sini massa jenisnya itu adalah 0,15 kg per liter, dan juga fluidanya ini adalah air dengan massa jenis 1,0 kg per liter. Dan volume air di sini adalah 100 liter. Yang pertama kita ukur berat benda saat berada di udara, itu adalah 7,3 Newton. Kemudian benda ini kita masukkan ke dalam fluida dan volume airnya itu menjadi 100,75 liter. Kemudian kita ukur berat benda saat berada di dalam fluida. Oke, saat berada di dalam fluida berat bendanya itu adalah 0 Newton. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa styrofoam ini terapung. Dan juga kita dapat melihat hubungan di sini bahwa massa jenis styrofoam ini lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kemudian yang berikut kita gunakan benda es. Sini kita ganti bendanya es. Oke, es ini massanya itu adalah 4,60 kg. Oke, kita ukur berat benda di udara itu adalah 45 Newton. Kemudian kita masukkan es ini ke dalam fluida. Nah, saat dimasukkan ke dalam fluida, volume airnya itu menjadi 104,59 liter. Nah, lalu kita ukur massa benda ini, berat benda ini saat berada di dalam fluida. Oke, saat berada di dalam fluida, berat benda ini adalah 0 Newton. Kemudian dapat kita lihat di sini juga bahwa benda ini tidak sepenuhnya tenggelam dan juga tidak sepenuhnya terapung, artinya dia melayang. Dan juga dapat kita lihat bahwa massa jenisnya ini hampir sama dengan massa jenis fluida, mana massa jenis benda ini 0,92 kg per liter dan massa jenis airnya itu 1 kg per liter, hampir mendekati. Yang berikut kita ganti bendanya menggunakan aluminium.
Berarti di sini aluminium ini volumenya 5 liter dan masanya itu adalah 13,50 kg. Yang pertama kita ukur berat benda saat berada di udara itu adalah 132,3 Newton. Kemudian kita masukkan benda ke dalam fluida dan dapat kita lihat bahwa aluminium ini tenggelam dan volume airnya itu menjadi 105 liter. Kemudian kita ukur berat benda ini saat berada dalam fluida itu 83,3 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa massa jenis benda ini lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Setelah melakukan simulasi PET, kemudian di sini kita akan lihat tabel 1 yakni pengaruh berat benda dan gaya apung terhadap keadaan benda dalam fluida. Jadi data-data yang tadi sudah kita peroleh pada simulasi tadi kita masukkan pada tabel ini untuk kemudian melihat pengaruh berat benda dan gaya apung terhadap keadaan benda saat berada dalam fluida. Nah, sesuai pada tabel 1 ini dapat kita hitung gaya apung dari masing-masing benda dengan menggunakan rumus gaya apung yakni FA sama dengan rho fluida dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan volume benda yang tercelup atau volume benda yang dipindahkan. Untuk yang pertama itu adalah benda styrofoam. Diketahui massa jenisnya itu adalah 1000 kg per meter kubik dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian volume awal air sebelum dimasukkan styrofoam itu adalah 100 liter dan setelah dimasukkan styrofoam itu adalah 100,75 liter. Nah, berarti volume air yang dipindahkan itu adalah 0,75 liter atau sama dengan 0,00075 meter kubik. Dan di sini maka gaya apungnya itu adalah 1000 massa jenis fluida dikali dengan 9,8 percepatan gravitasi dan juga dikali dengan volume air yang dipindahkan di mana di sini nilainya 0,00075, maka diperoleh gaya apungnya itu adalah 7,35 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gaya apungnya itu sedikit lebih besar daripada berat benda sehingga benda terapung. Selain itu, volume air yang dipindahkan itu lebih sedikit dari volume benda. Artinya hanya sedikit volume benda saja, yakni sekitar 0,75 liter yang tercelup dari total volume keseluruhan benda yakni 5 liter, sehingga benda dapat terapung. Yang berikut kita hitung gaya apung yang dialami oleh benda kedua yakni es, di mana diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, volume awal air 100 liter, kemudian volume akhir air setelah dimasukkan es itu 104,59 liter, maka volume air yang dipindahkan adalah 104,59 liter dikurangi 100 liter itu 4,59 liter atau sama dengan 0,00459 meter kubik. Nah, maka gaya apungnya adalah 1000 dikali dengan 9,8 dikali 0,00459 itu sama dengan 44,982 Newton atau sama dengan 45 Newton. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gaya apung yang dialami benda itu sama dengan berat benda, sehingga benda melayang. Artinya benda tidak tenggelam ke dasar dan juga tidak sepenuhnya keluar dari fluida. Nah, selain itu benda melayang karena hampir seluruh volumenya tercelup dan volume air yang dipindahkan menghasilkan gaya apung yang sama dengan berat benda. Kemudian yang terakhir kita hitung gaya apung yang dialami oleh benda ketiga yakni aluminium, di mana diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, volume awal air 100 liter, volume akhir air setelah dimasukkan benda aluminium itu 105 liter. Maka volume air yang dipindahkan itu 105 liter dikurangi dengan 100 liter itu sama
maka gaya apungnya adalah 1000 dikali dengan 9,8 dikali dengan 0,005 itu sama dengan 49 Newton. Dari sini dapat kita lihat bahwa gaya apungnya itu lebih kecil dari berat benda, sehingga benda tenggelam. Artinya bendanya itu lebih besar daripada gaya apung yang diberikan oleh fluida. Selain itu, benda tenggelam karena volume air yang dipindahkan itu sama dengan volume seluruh benda. Selanjutnya kita masuk kepada tabel yang kedua, yaitu pengaruh massa jenis terhadap keadaan benda. Pada tabel 2 ini dapat kita lihat hubungan antara massa jenis benda dan juga massa jenis fluida terhadap keadaan benda di dalam fluida. Ada 3 keadaan benda di dalam fluida. Yang pertama, terapung. Keadaan ini terjadi karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Contohnya terjadi pada styrofoam yang memiliki massa jenis benda 0,15 kg per liter, yang lebih kecil daripada massa jenis air yaitu 1 kg per liter. Pada keadaan ini, hanya sebagian volume benda yang tercelup karena gaya apung lebih besar daripada berat benda. Keadaan yang kedua yaitu melayang. Keadaan ini terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Contohnya es yang memiliki massa jenis 0,92 kg per liter, yang kurang lebih sama dengan massa jenis air 1,00 kg per liter. Pada keadaan ini, seluruh volume benda tercelup tetapi tidak tenggelam karena gaya apung sama dengan berat benda. Keadaan yang ketiga yaitu tenggelam. Keadaan ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Contohnya pada aluminium yang memiliki massa jenis 2,7 kg per liter, yang lebih besar daripada massa jenis air 1 kg per liter. Pada keadaan ini, seluruh benda tercelup dan tetap turun ke dasar karena gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Jadi dari ketiga keadaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar massa jenis benda dibandingkan dengan massa jenis fluida, semakin besar kecenderungannya untuk tenggelam. Sebaliknya, jika massa jenis benda lebih kecil dari fluida, maka benda cenderung terapung. Nah, dari semua penjelasan yang telah diberikan, kita bisa menjawab persoalan di awal video tadi, yaitu mengapa kapal baja dapat mengapung di lautan sementara kelereng logam justru langsung tenggelam. Fenomena ini kita dapat menjelaskannya berdasarkan konsep gaya apung dalam fluida statis, di mana kapal meskipun terbuat dari baja dengan bobot ribuan ton, bentuknya dibuat berongga dan memiliki volume yang besar, sehingga saat diletakkan di air, kapal memindahkan volume air yang besar pula. Air yang dipindahkan itu memberikan gaya ke atas atau gaya apung yang bisa menahan berat kapal sehingga kapal akan terapung di atas permukaan air. Sementara itu, untuk kelereng logam meskipun jauh lebih ringan, bentuknya kecil, padat, dan rapat, sehingga massa jenisnya lebih besar dari air. Saat dimasukkan ke air, volume air yang dipindahkan sedikit, sehingga gaya apungnya kecil. Karena gaya apungnya tidak mampu menahan berat kelereng, maka kelereng tersebut tenggelam. Nah, sekian dulu penjelasan kita tentang fluida statis dan gaya apung. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan fluida dan hukum Pascal. Sampai ketemu di video selanjutnya.